teman-teman, Shalom. kembali lagi dalam ibadah Sekolah Sekolah Minggu di Minggu di Udara Udara. bersama Kak Keisha dan Koko Matthew, yeay. Nah, Kak Keisha, sekarang kan kita sudah di bulan Desember nih. Iya. Gimana perasaan Kak Keisha menyambut Natal? perasaan aku sangat senang dan bersemangat karena di bulan ini kita akan merayakan ulang tahun siapa teman-teman? Tuhan Yesus dong. Iya betul. Nah sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu Berdoa. di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat anugerah-Mu Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk memuji nama-Mu. Berkati ya Bapa pujian kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau apa? Memuji Tuhan. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Oh, sukacitaku. Semangat ya. Oh, sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga, bumi, dan isinya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Puji Tuhan. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Lupa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Lukas 18 ayat 1b. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1b. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wah, Koko Matthew, teman-teman kita sudah memuji Tuhan dengan sangat baik ya. Luar Iya biasa nih, Kak. sekali. Luar biasa banget teman-teman. Kak Kesya, sekarang kita mau mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Dengarkan dengan baik ya teman-teman. Shalom teman-teman. Wah, tadi teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke semua, sikap berdoa, lipat tangan. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang kabar sukacita bagi Maria. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema sukacita para malaikat dan gembala. Wah, dalam beberapa minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang kabar sukacita. Nah, teman-teman, tadi Kak Kesya bilang bahwa judul ceritanya sukacita para malaikat dan gembala. Nah, bukan hanya sukacita bagi para malaikat dan gembala saja teman-teman. Tetapi kita juga mau melihat sukacita yang begitu meluap-luap dari hati Maria kembali teman-teman. Kemarin Maria sudah bersukacita. Nah, sekarang Maria juga lebih bersukacita lagi. Apa ya kira-kira yang membuat Maria lebih bersukacita lagi? Dan apa hubungannya dengan sukacita para malaikat dan gembala? Nah, kita mau lihat sama-sama. Cerita kita terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Teman-teman yang sudah bisa membaca boleh membuka Alkitabnya ya, sambil mengikuti Kak Kesya bercerita. Hubungannya antara hati Maria yang meluap-luap oleh sukacita dengan sukacita para malaikat dan gembala adalah para gembala datang untuk menyembah bayi Yesus yang baru lahir teman-teman di kandang Bethlehem. Peristiwa yang dialami para gembala di padang Efrata merupakan peristiwa yang luar biasa. Di mana teman-teman? Di padang Efrata. Nah, hanya sekali itu saja Tuhan menyuruh para malaikatnya untuk turun di awan-awan dengan menyanyikan lagu-lagu yang merdu sekali untuk menghibur dan memberitahukan kepada para gembala tentang kelahiran
juru selamat, yaitu siapa teman-teman? Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali. Nah, kita ingin mengetahui siapa sih sebenarnya para gembala itu, sehingga Tuhan mengizinkan para malaikat turun di awan-awan untuk menyanyikan pujian yang sangat merdu bagi mereka, karena sukacita menyambut kelahiran bayi Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ternyata para gembala ini adalah orang-orang yang setiap hari mereka bekerja keras dan selalu ada dalam bahaya. Hah? Bekerja keras? Terus selalu dalam bahaya? Maksudnya apa Kak Kesya? Nah, sebab setiap hari mereka harus menuntun kumpulan kambing domba mereka yang berjumlah puluhan, bahkan ratusan. Kemana? Ya, ke padang yang berumput hijau. Kemudian setelah kambing domba tersebut sudah kenyang makan rumput, para gembala harus menuntun domba-dombanya dan kambing-kambingnya kembali ke air yang tenang. Tadi kan udah makan. Nah, sekarang mereka minum. Jadi setelah mereka ke padang rumput, lalu mereka menuntun ke air yang tenang. Artinya air yang mengalir dengan tenang, bukan dekat air terjun, bukan juga dekat aliran air atau sungai yang dalam. Kalau misalnya dekat air terjun, nanti domba-dombanya bisa ikut terjun ke bawah teman-teman. Nah, jadi menuntun mereka ke air yang tenang, menuntun domba-domba itu ke air yang tenang. Tapi air yang tenang sudah pasti tidak berisik, dan airnya harus yang bersih agar kambing dan domba mereka tetap sehat. Nah, setelah itu para gembala harus menuntun domba-dombanya beristirahat di tempat yang teduh. Lalu setelah hari senja atau mulai malam, para gembala memimpin kambing dombanya untuk menuju ke kandang. Mereka akan pulang dan melakukan pekerjaan ini setiap hari. Seringkali para gembala harus merasakan panas yang terik, atau bahkan kehujanan, atau kalau ada musim salju mungkin mereka kedinginan. Kemudian mereka harus menjaga kawanan ternak dari terkaman binatang buas. Seperti misalnya apa aja binatang buas tuh? Ya, beruang, harimau, singa, atau ular yang berbisa. Oh, pokoknya hewan-hewan buas, teman-teman. Nah, dengan demikian para gembala ini tidak mempunyai banyak waktu untuk mereka beristirahat, teman-teman. Bahkan makanan mereka juga amat terbatas, karena di padang gurun tidak ada restoran atau mall untuk mereka membeli makan. Bahkan teman-teman, mereka juga tidak ada waktu untuk mereka bisa bersenang-senang. Mungkin untuk menonton TV atau segala macam kan tidak ada di sana. Jadi mereka juga harus fokus untuk menjaga ternak-ternaknya. Nah, mereka itu punya tanggung jawab yang cukup besar, teman-teman. Mereka harus yakin kalau kambing domba gembalaan mereka berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya aman. Makanan dan pemeliharaan mereka harus tetap terjamin. Nah, teman-teman, gembala-gembala itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah gembala-gembala yang mereka adalah pemilik kambing domba yang ia gembalakan sendiri. Jadi mereka yang mempunyai ternak-ternak tersebut. Dan kelompok yang kedua adalah gembala yang diupah oleh pemilik ternak tersebut untuk menggembalakan kambing domba mereka. Jadi mereka seperti zaman sekarang digaji, diberikan bayaran untuk menjaga ternak mereka. Nah, teman-teman, bagi kelompok yang nomor 2 tadi, Tuhan menyuruh para malaikatnya turun ke awan-awan untuk menghibur mereka. Waktu para malaikat menyatakan kehadiran mereka di awan-awan, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi tidak ada pemberitahuan, sebentar lagi malaikat akan datang. Nah, tidak ada, teman-teman. Malaikat tersebut turun pada saat
para gembala sedang memanaskan badan mereka di dekat api unggun. Karena malam itu sangat dingin, tiba-tiba muncullah seorang malaikat. Muncullah malaikat Tuhan di tengah-tengah mereka, dan malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 10-12 teman-teman. Dan tiba-tiba sejumlah besar bala tentara malaikat Tuhan muncul di awan-awan menyanyikan lagu pujian yang luar biasa indahnya. Mereka menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang hari itu sudah lahir di Bethlehem. Para malaikat dengan penuh sukacita mereka menyanyikan pujian, memuji Tuhan. Dan tidak ada dari para malaikat itu yang menunjukkan wajah yang muram atau sedih. Mereka dipenuhi oleh sukacita. Sukacita dalam diri mereka juga terpancar keluar melalui cahaya kemuliaan dari kehadiran mereka. Waktu mereka menampakkan diri di awan-awan kepada para gembala yang sedang menggembalakan kambing domba mereka di padang Efrata. Nah, cahaya kemuliaan dari kehadiran para malaikat Tuhan yang bersukacita memuji Tuhan membuat situasi di tempat itu menjadi terang benderang, padahal tadinya gelap karena sudah petang. Suara para malaikat itu begitu merdu, terdengar di telinga para gembala itu. Lagu pujian yang mereka nyanyikan adalah lagu pujian yang mengagungkan Allah. Kata-kata pujian dari lagu yang dinyanyikan para malaikat tertulis di dalam Alkitab, teman-teman. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sukacita yang dibawa oleh para malaikat Tuhan itu dirasakan juga oleh para gembala. Nah, hati para gembala yang luar biasa indahnya itu, yang dipenuhi dengan sukacita itu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak mau tetap diam, jadi membuat mereka tidak mau tetap diam di padang itu, teman-teman. Mereka segera bersepakat untuk berangkat malam itu juga ke Bethlehem menemui bayi Yesus yang baru lahir itu. Setelah mereka tiba di kandang di Bethlehem, mereka tidak terkejut ketika mereka melihat bayi Yesus yang dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Karena malaikat Tuhan sudah memberitahukan semuanya itu kepada mereka. Dan hal inilah yang membuat mereka juga lebih terheran-heran karena apa yang dikatakan oleh para malaikat bukanlah suatu kebohongan, tetapi itu benar-benar terjadi. Tidak lebih dan tidak kurang apa yang dikatakan oleh para malaikat tersebut. Ya, jadi dengan penuh sukacita mereka menyembah bayi Yesus. Dan dengan penuh sukacita yang luar biasa, mereka menceritakan peristiwa yang baru mereka alami di padang Efrata, di mana mereka dikunjungi oleh para malaikat Tuhan. Dan sukacita itu menular kepada Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf akhirnya juga dipenuhi sukacita yang berlebih-lebihan. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka semuanya diliputi dengan sukacita yang luar biasa karena apa yang Tuhan lakukan di luar dari apa yang mereka bisa pikirkan. Nah, teman-teman, dari firman Tuhan hari ini apa sih yang kita dapatkan? Kita sudah tahu Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Di kandang domba ada apa aja sih, teman-teman? Ya, suasana di kandang binatang yang sederhana, bahkan terlalu sederhana, serta tempat tidur yang berupa palungan yang biasanya merupakan tempat untuk menaruh makanan ternak, dan sekarang Yesus dibaringkan di situ
semua itu tidak bisa menghalangi sukacita yang menggebu-gebu di hati Maria, Yusuf, dan para gembala. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya bersukacita waktu kita berada di ruangan gereja yang mewah atau di tempat yang indah, karena di dalam kandang yang hina dan sederhana, sukacita ilahi masih bisa dirasakan oleh setiap orang yang mau membuka hatinya untuk menerima sukacita yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau di hari Natal ini teman-teman mungkin tidak mempunyai baju yang baru atau sepatu yang baru, atau tidak ada kue-kue Natal yang bisa teman-teman nikmati, atau mungkin sedikit, teman-teman harus tetap bersukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan bukan timbul karena bisa memiliki baju yang baru atau sepatu baru, kue-kue Natal yang enak. Namun dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi harus tetap bersukacita. Karena sukacita yang datang daripada Tuhan akan tetap menggebu-gebu dalam hati kita ketika kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Nah, apakah ada di antara teman-teman saat ini yang hatinya sedang sedih? Atau mungkin karena keinginan teman-teman tidak dipenuhi oleh papa ataupun mama? Jangan kita bersedih ya teman-teman. Jangan izinkan iblis mengambil sukacita dari hati kita. Tetaplah bersukacita, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Biarlah sukacita yang dari Tuhan menjadi perlindungan kita. Tetap bersukacita teman-teman, jangan sampai kita menjadi sedih di hari Natal ini. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan mengenai kabar sukacita yang dialami oleh para gembala. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa terus bersukacita apapun kondisi kami ya Tuhan. Biarlah sukacita Natal ada di dalam hati kami, sehingga pada bulan-bulan ini kami mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan permasalahan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, menghibur mereka ketika mereka sedang sedih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menutup firman Tuhan hari ini, tapi biarlah Tuhan yang senantiasa terus ada bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Wah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Wah, hebat semuanya. Nah, terus apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan hari ini? Wow, keren semua jawabannya. Nah, Kriwil juga mendapat sesuatu teman-teman. Yang Kriwil dapat, kita itu tetap bisa merasakan sukacita Natal meskipun dalam keadaan yang sederhana teman-teman. Jadi Natal itu gak harus beli yang baru-baru loh teman-teman ya. Meskipun misalnya kita belum ada baju Natal atau misalnya apalagi ya apapun itu, tapi jangan sedih. Kita harus tetap bersukacita menyambut hari Natal. Oke teman-teman. Nah, hebat semuanya. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Simak videonya baik-baik ya.
aktivitas sekolah minggu di udara. Benar atau salah, para gembala terkejut melihat bayi Yesus di dalam palungan. Benar atau salah, kita harus bersukacita di dalam segala hal. Benar atau salah, para malaikat menyanyikan pujian dengan muka yang sedih. Benar atau salah, para malaikat dan gembala bersukacita menyambut bayi Yesus. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kan? Dan jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, sebelum ibadah kita selesai, ada video pengumuman Natal. Teman-teman perhatikan ya. Hi Champion Kids, please come and join us for Christmas celebration. Tanggal 18 Desember jam 10 pagi di Champion Kids pastinya. Tema Natal kita kali ini adalah Jesus My Superstar. So, teman-teman siapkan ya kostum superhero-nya untuk dipakai di acara Natal kita. Teman-teman, jangan lewatkan ya, karena kita ada acara mini konser and bazaar. Wah, seru banget pastinya. Ditunggu ya. Oke. Jangan lupa teman-teman, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal di CK. Oke, datang ya. Oke deh teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.